selamat datang di vlog aku Jelila. Guys, KFC masuk pertama kali ke Indonesia di tahun 1978. Pada saat itu, waralaba pertamanya itu dipegang oleh Glyle Group yang dipimpin oleh Dick Glyle. 1 tahun kemudian, KFC ini membuka resto pertamanya di Indonesia di Jalan Melawai, tepatnya di bulan Oktober 1979 nih guys. Nah, gimana sih kisah dari seorang Kolonel Sanders yang bisa membawa KFC ini nih ke 130 negara yang tersebar di seluruh dunia dan hampir sebanyak 21.000 resto waralaba dan merupakan resto waralaba paling menguntungkan di dunia. Simak cerita aku ya. Terlahir dengan nama Harlan David Sanders. Beliau lahir tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Wilbur David Sanders dan ibunya adalah Margaret Ann Sanders. Sanders ini merupakan salah satu anak dari 3 bersaudara dan mereka adalah sebuah keluarga sederhana. Ayahnya merupakan buruh tani dan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Tapi ketika Sanders berusia 6 tahun nih guys, ayahnya meninggal dunia. Sanders kecil terpaksa harus bisa mandiri dan menjaga adik-adik ya, karena ibunya ini akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik pengalengan tomat. Di tahun 1902, keluarga mereka pindah ke Greenwood, Indiana setelah si ibu menikah kembali. Tapi karena Sanders tidak begitu cocok dengan ayah tirinya, Sanders kabur dari rumah. Dan dia melarikan diri ke rumah pamannya di New Albany. Di sana, Sanders sempat menjadi tukang parkir dan bekerja di tempat pamannya bekerja di sebuah perusahaan tram dan Sanders menjadi seorang kondektur. Di tahun 1907, Sanders yang saat itu berusia 15 tahun akhirnya memutuskan untuk menjadi relawan militer. Sanders sempat dikirim ke Kuba nih guys. Kembalinya dari Kuba, Sanders menetap di tempat pamannya juga di Alabama. Di sana Sanders menghabiskan waktunya yang cukup lama untuk bekerja serabutan, mulai dari buruh sampai juga tukang tempa besi, pokoknya semua pekerjaan. Di usia 40 tahun, Sanders ini sempat mengikuti pendidikan hukum, tapi sayangnya nggak selesai. Dan dengan sisa-sisa tabungan yang ada, Sanders ini memutuskan untuk membeli sebuah pom bensin Shell. Di sana di pom bensin itu sudah ada motel dan kafe. Dan di tahun 1930 dengan bakat memasaknya Sanders ini nih, dia akhirnya membuka Harlan Sanders Restoran yang merupakan cikal bakal berdirinya restoran Kentucky Fried Chicken. Di sana Sanders ini menjual menu makan malam seperti ham dan burger karena Sanders khawatir jika ia menjual ayam goreng membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dengan kesuksesan restorannya, kritikus makanan nih bernama Duncan Hines di tahun 1935 memasukkan restoran Sanders nih sebagai panduan wisata. Wah, keren ya. Dan dia menyempurnakan ayam gorengnya yang dilapisi dengan 11 bumbu rempah rahasia menggunakan pressure cooker. Awalnya Sanders nih memasak ayam gorengnya ini masih menggunakan
deep fried biasa, tapi karena membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Sanders ini memodifikasi si pressure cooker ini menjadi deep fried cooker, yang akhirnya dia bisa mempersingkat waktu memasak ayam hanya dalam waktu 9 menit aja. Wah, keren banget deh. Akhirnya nih di tahun 1935, Gubernur Kentucky Ruby Levin memberi Sanders gelar sebagai Kolonel Kentucky. Jadi Kolonel Sanders ini merupakan gelar yang tidak ada hubungannya dengan dunia militer. Tahun 1955, Harlan Sanders Restoran ini mengalami penurunan penjualan, dan akhirnya Sanders memutuskan untuk melakukan ekspansif ke kota-kota lain di Amerika Serikat nih guys. Dengan modal mobil tuanya nih, Sanders akhirnya berkeliling Amerika Serikat untuk menawarkan resep ayam gorengnya, dan Sanders mengalami penolakan sebanyak 1008 kali penolakan. Baru di 1009 kali akhirnya ada orang yang mau menerima resep ayam goreng Sanders ini. Dan hebatnya di tahun 1964, pada saat itu sudah ada lebih dari 600 gerai waralaba yang tersebar di Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Bahkan KFC menjadi pelopor waralaba yang meluas hingga ke pasar internasional. Usia ke-73 tahun, akhirnya Sanders ini menjual Kentucky Fried Chicken Corporation kepada John Y. Brown Jr. di tahun 1964. Dia menjual senilai 2 juta US dollar. Dan di tahun 1972, Sanders ini menggugat Ublend Inc. karena pada saat itu masih menggunakan potret dirinya sebagai bagian dari penjualan. Tapi untungnya nih terjadi kesepakatan antara mereka berdua nih guys. Dan di tahun 1966, akhirnya Kentucky Fried Chicken go public dan tercatat di New York Stock Exchange di tahun 1969. Karena pada saat itu Ublend Inc. berhasil menjual ayam goreng ini di 3.500 gerai di Amerika Serikat. Menjadi anak perusahaan dari R.J. Reynolds Industries Inc. atau sekarang disebut dengan RJR Nabisco Inc. ketika Ublend Inc. diakuisisi oleh Reynolds pada tahun 1982 nih guys. Tapi kemudian di Oktober 1986 KFC diakuisisi kembali nih dari RJR Nabisco Inc. oleh PepsiCo Inc. Meski demikian, Sanders tetap aktif sebagai duta resmi dan muncul dalam iklan untuk perusahaannya. Usia 90 tahun, Sanders yang pada saat itu sudah menderita leukemia akut akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir tepatnya pada tanggal 16 Desember 1980 nih guys. Tapi berkat Sanders lah kita bisa merasakan lezatnya ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Dan tentunya semangat Sanders dalam mengejar keinginan dan cita-citanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua nih, bahwa usia berapapun tidak bisa menutup kesuksesan seseorang selama kita mau terus berusaha dan yakin pada diri kita sendiri. Oke, jangan lupa untuk terus menyaksikan video aku dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.